Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Heru Jalili hari ini dalam program Saburai Talk. Pemirsa, anak muda adalah generasi penerus bangsa yang di tangan dan di kakinya telah bertahta tanggung jawab terhadap wajah dan arah bangsa kita ke depannya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu contoh anak muda yang mungkin bisa membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan langsung aja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Andre Saputra dari Pringseu Lampung, Galuh Pesawaran Lampung, dan Albonzan dari Natar Lampung Selatan. Dan juga ada Bang Oki Alvaro, ini ketua dari Garuda Muda Indonesia ya Bang. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai ya Bang ya. Ini bisa dijelaskan nggak sih Bang, apa sih ya, mungkin Saburai penonton dari Saburai TV ini bingung juga atau kepo ini Bang ya. Apa sih itu tim Garuda Muda Indonesia itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oki Alvaro, ketua Garuda Muda Indonesia, menjelaskan bahwasannya Garuda Muda Indonesia adalah di legalitas PSSI adalah tim Liga 3. Liga 3. Anggota PSSI di Lampung. Oke. Dan kita juga di bawah naungan FOPSI itu di bawah binaan dari Kemenpora. Oke. Makanya disebut Garuda Muda Indonesia karena kita mewakili negara Indonesia yang akan bertanding di Vietnam dari tanggal 17 sampai 17 sampai 20 di Hanoi bulan Juni. Oke. Baik, mungkin udah dijelaskan tadi tim Garuda Muda Indonesia ini salah satu tim Liga 3 ya Bang ya. Yang akan bertanding di ajang internasional nih pada tahun ini ya di Hanoi, Vietnam. Jadi mungkin Heru juga penasaran nih Bang. Kalau tim Garuda Muda Indonesia ini umurnya itu sampai berapa sih Bang bisa termasuk di Garuda Muda Indonesia ini? Kita binaan kita ada dari usia grassroots 13, 15 sampai Liga 3. Usia senior. Oke. Berarti yang termasuk dalam tim ini U13 ya Bang ya? U15. U15. Oke, siap. Nah, jadi pemirsa Saburai TV udah dijelaskan tadi ya, ini ada pemain dan juga atlet dari Garuda Muda Indonesia yang telah hadir juga di studio kita pada hari ini. Seperti yang sudah saya bilang atau saya infokan tadi, ada Andre, Galuh, dan juga Bozon ya. Bozan. Waduh, iya. Ini karena kerennya, saking kerennya namanya, jadi susah ini penyebutannya itu ya. Oke, langsung aja kita kenalan nih pemirsa ke pemain dan atlet muda dari Garuda Muda Indonesia. Ini ada Andre dan juga Galuh dan juga Bozan. Ini langsung aja nih bisa diperkenalkan untuk Andre, Galuh, dan juga Bozan ini. Assalamualaikum, nama saya Galuh Nurito, asal dari Pesawaran, sekolah di SMP 7 Pesawaran. Galuh ya, dari Pesawaran. Kalau ini? Nama saya Albonzan dari Natar, sekolah di SMP 1 Negeri 1 Natar. Oke, kalau ini? Nama saya Andri Saputra. Andri ya. Dari Pringseu. Dari Pringseu. Wah, tuh ini mungkin Andri, Galuh, dan juga Bozan ini salah satu contoh anak muda nih ya, yang mungkin berkecimpung di dunia atlet ini sebagai kegemaran dan hobinya. Nah, ini Heru juga penasaran nih ya, sebelum kita lebih lanjut menggali informasi tentang tim Garuda Muda Indonesia ini, Heru ini penasaran terhadap adik-adik cemerlang ini ya, yang membanggakan Indonesia ini. Sejak kapan sih tertarik dalam dunia sepak bola ini? Kalau dari ini gimana nih? Kelas 3 SD. Dari 3 SD ya. Kalau ini Bozan? Saya kebetulan bapak saya pelatih bola. Wah, pelatih bola, jadi langsung turun ya. Bola, bener. Kalau Andri gimana nih? Saya sih udah dari kelas 1 SD. Dari 1 SD. Tapi memang kalian ini memang seneng terhadap sepak bola atau emang ada tim yang kalian unggulkan atau fans banget? Ada nggak sih kalau klub yang kalian tuh fans banget gitu? Ada Persija. Ada Persija Jakarta. Kalau internasional tuh apa sih? Ada nggak? Internasional
Ada lah ya mungkin, tapi mungkin bingung ya pemirsa ya karena kebanyakan klub yang ternama jadi lupa nih menyebutnya gimana. Kalau Bozan sendiri gimana Zan? Saya Madrid. Woi Madrid ya. Kalau di lokalnya nih? Lokal ini Persija. Wah Persija juga ini. Kalau Andri? Ya sama sih Madrid. Madrid juga ya. Wah ini mungkin pemirsa Saburai TV. Ini salah satu contoh yang mungkin karena ketertarikan dan juga dari klub-klub yang mereka gemari ini bisa tumbuh nih ya ketertarikan dan juga menjadi atlet sepak bola di Indonesia. Dan ini udah kita bahas tadi secara dikit ya padahal, dan kita langsung aja bahas tentang tim sepak bola Garuda Muda kepada Bang Oki ini ya. Jadi Bang Oki bakal ada event apa sih yang bakal dihadapkan dengan adik-adik di sepak bola kita ini? Event yang kita ikutkan ini, alhamdulillah saya cerita sedikit ya. Iya boleh. Bang Heru. Jadi dari tahun 2016 kita sudah berkecimpung di sepak bola di undangan Friend United Malaysia. Jadi yang pemain-pemain yang udah kita salurkan itu dari zaman Bagas, Bagus Priyadi itu udah saya salurkan. Lanjut lagi ke 2020 anak-anak juara di Kuala Lumpur, lalu tahun kemarin di Singapura. Lalu datang lagi 2023 ini undangan di Hanoi, Vietnam internasional. Tim-tim yang berlaga ini ya seperti Jepang, Australia, Vietnam, ya Asia Tenggara dan Asia itu gitu. Tim-tim pesertanya khusus Asia. Khusus Asia Khusus ya Bang Asia. ya. Jadi ini salah satu ajang yang bergengsi juga ya. Iya. Ya mungkin kalau ya mudah-mudahan ya kalau Indonesia menang bisa membawa kebanggaan dan justru bisa menjadi titik balik atau batu loncatan buat adik-adik atletnya ya. Dan juga Heru penasaran nih Bang. Ini kan udah tahu bakal ada event sebesar ini nih. Iya. Terus apa sih persiapan yang dilakukan oleh adik-adik dan juga Abang sendiri selaku Ketua Garuda Muda Indonesia terhadap event ini Bang? Ya, jadi Garuda Muda Indonesia ini kita mempunyai ketua-ketua provinsi se-Indonesia. Iya. Ketua-ketua provinsi se-Indonesia ini semacam cabang ya, mereka ini melatih di provinsinya masing-masing. Nah, nanti ketika tanggal 14 kita bertemu di DKI dan kita latihan dulu. Latihan di Jakarta, lanjut latihan lagi di Vietnam. Anak-anak ini anak-anak terlatih terdidik yang sudah dibina sudah sejak lama. Oke, berarti ini nggak main-main ya Bang ya. Berarti Persiapannya iya sudah persiapannya udah mateng dan nggak juga berasal dari Lampung juga. Ini bakal sparring lagi lah bahasanya ya, sparring atau latihan lagi di Jakarta sebelum diberangkatkan ke Hanoi, Vietnam. Betul. Tapi Bang, Herun kan mikir nih kan, kalau kalau ngomongin sepak bola nih ya, itu banyak banget hal-hal yang pengen diomongin nih, apalagi ya terkait problema dan juga kemajuan dari sepak bola Indonesia, apalagi terdapat perubahan baru nih, dikarenakan ada perubahan dari Ketua PSSI yaitu Bapak Erick Thohir dan juga kemarin habis menang Asian Games juga tuh Bang. Iya kan, Timnas Indonesia. Jadi menurut Abang gimana sih kancah persepak bolaan Indonesia sekarang ini, dan mungkin apakah ada harapan lebih ke depannya gitu Bang? Karena melihat kemarin kita sempat sedih ya karena nggak jadi tuan rumah Piala Dunia. Iya benar. Ya bermacam-macam soal lah, jadi kita nggak terlalu pikirkan itu. Kita lihat tentang perubahan yang sudah mulai naik yang 32 tahun yang kita tunggu. Jadi alhamdulillah Pak Erick Thohir bisa membawa perubahan. Ya kedepannya mudah-mudahan adik-adik inilah generasinya. Oke, tadi udah dijelasin nih problematika dan juga harapan yang mungkin menjadi benak atau harapan dari Bang Oki sendiri. Tapi Heru penasaran nih ya pemirsa TV juga untuk kemajuan ataupun apakah ada dukungan yang diberikan pemerintah khususnya dari Provinsi Lampung ini terhadap kemajuan sepak bola di tim Garuda Muda Indonesia ini Bang? Iya. Sampai saat ini H-2 mau berangkat ini pemerintah itu belum ada support sama sekali. Oke. Ya, berbeda hal dengan waktu tahun 2020 kita alhamdulillah banyak support seperti Pak Yusuf Pohar tuh ada support kita alhamdulillah. Tapi di tahun 2023 ini belum ada, mungkin mereka belum mengetahui atau apa, tapi yang jelas saya sudah bicara dengan Ketua Aspro. Iya. PSSI, kebetulan juga saya ada di PSSI, tapi tidak ada sumbangsi atau apa gitu. Oke.
Berarti untuk pendanaan adik-adik ini melanjutkan untuk menghadapi event nasional ini, pendanaannya itu dapat dari mana, Bang? Ya mereka ini dari pendanaan biaya orang tua masing-masing. Kayak semacam si Andre sampai orang tuanya pinjam bank Mekar, Galuh, ngambil gaji honor. Papanya kan masih honor tuh di rumah dinas Pak Rinal. Ya masih biaya mandiri semua dulu, dan mereka orang tuanya ini yakin kalau anaknya bakal bisa sukses ke depannya. Gitu. Perjuangan orang tua mereka. Iya, ya. Mungkin dikarenakan orang tua juga tahu ya bakat dan juga kelebihan dari anaknya nih, orang tua juga ikhlas dan rela nih ya membantu bagaimana caranya juga nih anak nih harus maju nih ya demi sepak bola Indonesia. Dan mungkin kita harapkan juga ini udah di kancah nasional udah ada perubahan, dan kita harapkan lagi di kancah nasional ataupun provinsi bisa memiliki perubahan yang lebih signifikan terhadap sepak bola khususnya di Provinsi Lampung ini ya pemirsa. Dan untuk harapannya tadi, kita lanjut ke harapan ya. Tadi harapan untuk adik-adik sepak bola dalam tim Garuda Muda Indonesia ini, apa sih harapan yang bakal kalian harapkan atau ekspektasikan ke depannya untuk sepak bola ini? Mungkin Bozan bisa menjawabnya nih. Ya, Indonesia luas Om ya. Iya. Ya, PSSI-nya mencari pemain dari pelosok-pelosok Indonesia gitu. Banyak pemain bagus di Indonesia. Iya, mungkin kurang juga ya ininya apa namanya program untuk pencarian bakat sepak bola ya. Ya mungkin itu yang harus ditingkatkan oleh PSSI. Oke, mungkin closing statement dari Bang Oki selaku ketua Garuda Muda Indonesia dan juga sebagai koordinator lah bisa dibilang ya Bang. Iya, koordinator untuk keberangkatan tim Garuda Muda Indonesia ke Hanoi, Vietnam. Ini apa sih closing statement yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga khususnya pemerintah Provinsi Lampung ini Bang? Nah, kalau untuk pemerintah mohon support dan doa dan dukungan bahwasannya adik-adik kita ini wakil dari Lampung, dari daerah untuk Indonesia dan untuk bertanding di Vendap, mudah-mudahan mendapatkan medali emas dan juara. Amin. Ya, mungkin harapan dari Bang Oki tadi tulus ya dari hati ya Bang ya. Ya. Iya, karena ya inilah seperti yang saya bilang tadi, anak muda itu penentu arah dan tujuan bangsa ya, mau ke depannya gimana. Dan mungkin pemirsa Saburai TV akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Saburai Talk. Untuk biaya ya emang ya sama, masih pribadi sendiri sampai ya namanya kita ya nggak punya, jadi ya minjem lah kemana-mana duit anak